Nah, di sini aslinya ini 8 November 2017. Ya. Nah, kemudian dihapus menggunakan thinner, kemudian diganti sekian tahun kemudian tuh. Supermarket teman-teman yang high end itulah yang menjual itu. Nggak ada lebih dari 2-3 brand lah supermarketnya. Demi meraup untung besar, sebuah perusahaan distributor makanan impor telah mengedarkan makanan kedaluarsa di beberapa wilayah di tanah air. Operasi mereka akhirnya terendus dan dibongkar oleh Polres Metro Jakarta Barat. Di sebuah gudang ditemukan banyak produk impor asal Amerika dan Australia yang siap dipasarkan kembali. Makanan olahan itu sangat beragam dan mudah ditemukan di sejumlah supermarket. Bagaimana makanan kedaluarsa ini bisa masuk ke supermarket serta sudah berapa lama beredar di pasaran? Inilah News Story Inside. Satreskrim Polres Jakarta Barat mengungkap kasus pemalsuan label expired atau kadaluarsa pada produk makanan impor yang dilakukan oleh PT Pandawa Rezeki Semesta. Motif pelaku adalah mengganti label kadaluarsa pada produk makanan yang sudah kadaluarsa. Tim NSI bersama dengan Kapolres Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi mendatangi satu di antara dua gudang milik PT Pandawa Rezeki Semesta, tempat di mana berbagai produk makanan disimpan. Pak Kapolres, terima kasih sudah menemani NSI. Pak, saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana sebetulnya awal pengungkapan dari kasus ini, Pak. Jadi kita diawali dengan laporan dari masyarakat, informasi dari masyarakat tentang adanya praktek curang seperti ini. Ya, kita kemudian dilanjutkan dengan tindakan penyelidikan. Laporan dari masyarakat, apakah itu artinya sudah ada korban, Pak? Artinya di sini kami mendapatkan informasi. Ya, kami buat informasi bahwa ada beberapa masyarakat yang curiga tentang aktivitas daripada gudang ini. Karena mulai dari aktivitas di gudang, karena Pak, ya? Di gudang sana itu kan peruntukannya bukan untuk gudang, itu rumah. Yang di Tambora. Nah, yang di Tambora. Nah, kemudian kita adakan penyelidikan, ternyata kita temukan barang-barang daluarsa di sana, daluarsa. Pada saat kita periksa dari yang ada juga menyangkal bahwa ini akan dimusnahkan. Namun kami tidak berhenti, selang waktu berapa hari kita adakan penggeledahan lagi dan saat itu langsung tertangkap tangan karena ada petugas-petugasnya yang merubah label. Oke. Nah, dari sana langsung kita adakan investigasi lanjutan. Ya, kita temukan ternyata ada berapa modus nih. Berapa modus ya daripada. Apa saja Pak modusnya? Bisa kita modusnya mungkin bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah modus di mana dia menggunting kardus daripada kemasan ini. Jadi bagian yang ada tanggal expirednya ini digunting, Pak? Digunting, dia tertulis 13 Januari 2017. Oke. Nah, kemudian digunting, namun isinya dirubah oleh mereka. Oh, digunting jadi seperti ini dulu, Pak, ya? Jadi tidak terlihat. Oke. Nah, dirubah oleh mereka sehingga di sini tertulis 23 November 2018. Setahun kemudian? Ya, setahun kemudian. Ini modus yang pertama. Kemudian modus yang kedua, ya lebih canggih lagi di sini. Nah, di sini aslinya ini 8 November 2017. Ya. Nah, kemudian dihapus menggunakan thinner, kemudian diganti sekian tahun kemudian tuh. Ya, menggunakan alat laser di sana, alatnya di belakang. Oke, nanti kita lihat, Pak, ya. ya. Ini kemudian diganti menjadi 20 Mei 2017. Ini tulisannya persis sama, Pak, ya? Ya. Cuma Hampir ini mirip ya. Ukurannya lebih besar sedikit ya. Iya, ini. Ini 2 tahun apa 2019? Iya. Oke. Nah, ini. Kemudian ada modus lagi seperti ini, ya. Ini yang asli. Ini yang asli ya, 13 Desember 2017. Kemudian oleh sindikat ini dihapus menggunakan sablon, ada alatnya. Kemudian ditembak lagi menggunakan laser, alatnya yang di belakang, instrumental deliknya ada. Nah, dirubah menjadi 26 Juni 2018. Tapi kelihatan ya, Pak, itu ada putih-putihnya seperti ini kan. Kalau yang asli kan biru semua, Pak. Iya.
Ya, artinya di sini memang kalau masyarakat awam kan akan sulit membedakan. Apalagi karena ini produk impor. Ya, produk impor. Makanya kami di sini, Mbak, kami sampaikan ini merupakan penegakan hukum. Artinya bagaimana bisa menciptakan suatu deterrent efek jerah. Secara spesialis buat pelaku ini akan kita hukum. Kemudian untuk yang lain, perusahaan-perusahaan lain jangan ada yang coba seperti ini. Karena ini kan fenomena. Karena barang ini menurut hasil pemeriksaan ya dari negara asalnya itu kan ada masa daluarsa. Dari mana saja, Pak? Ya ini ada beberapa negara kita. Nah, kemudian sampai ke Indonesia itu hanya tersisa berapa bulan. Sedangkan retail ini itu mensyaratkan adanya sekian bulan 8 bulan minimal daluarsanya. Oleh karenanya mereka berinisiatif untuk merubah agar barang ini laku. Oh, syaratnya memang 8 bulan, Pak ya? Jadi ada beberapa retail yang akan retail. diterima. Nah, ini kan apa namanya fenomena. Ya. Waktu untuk mengimpornya itu berapa lama memangnya, Pak? Ini berbeda-beda ya, tergantung negara apa namanya asalnya ya. Ya. Namun kita temukan di sini faktanya yang pertama memang sudah ada kadaluarsanya sudah terlewati diganti oleh mereka. Kemudian yang belum kadaluarsa belum terlewati, ya diganti label jaga juga supaya bisa sesuai persyaratan retail. 8 bulan tadi? Iya, retailnya ini. Oleh karenanya kita konstruksi pasalnya pun kita gunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pangan. Jadi penggantian label pun kita masukkan di sana. Pabrik ini, Pak, PT Pandawa Rezeki Semesta sudah beroperasi 2 tahun? Jadi berdiri sejak tahun 2014. Nah, kita sedang dalami lagi kapan mereka beroperasi. Ini kan masih awal ya, Mbak ya. Oke, saya ingin lihat, Pak, produk-produk apa saja nih, Pak, yang diganti label kadaluarsanya? Ya, ini bermacam-macam ya. Bermacam-macam di sini ya, Ini seperti minyak, ada Pak, ya? mayonnaise ya. Ada minyak. Ya. Kemudian susu, tapi ini masih kita dalami ya, kita dalami. Katanya susu bayi, betul itu, Pak? Ada produk makanan bayi juga? Masih kita dalami ya. Sebagian memang banyak untuk makanan-makanan yang biasa dikonsumsi anak-anak. Kayak seperti itu. Tapi yang jelas sejauh ini temuannya adalah semuanya produk makanan, Pak? Makanan. Pak, Jadi kalau- ada 96.080 pieces. Itu ada 60 jenis. Ya, 60 jenis. Dan hasil pemeriksaan awal memang sudah didistribusikan ke beberapa daerah. Ya, di luar Jakarta juga ada. Jawa Timur, Sumatera, Pekanbaru, kemudian sampai ke Papua. Sampai ke Papua juga? Papua. Didistribusikannya ini ke swalayan yang besar atau minimarket? Ya, ada beberapa swalayan ternama lah ya. Tapi kita sedang dalami apakah betul. Kami tidak ingin, akan kami konfirmasi lagi, akan kami cek lagi barangnya di sana. Ya, yang jelas artinya di sini sudah kita temukan fenomena seperti itu. Oke, berarti nanti akan dilihat produk ini sudah beredar sampai di mana dan barang-barang itu akan ditarik, Pak? Nah, pada fase penyidikan kami langsung menggandeng BP POM, Balai POM. Nah, nanti untuk ke depan kita akan adakan tindakan bersama, kita analisis bersama, termasuk dalam hal penarikannya tentunya. Oke, Pak, saya ingin melihat alat yang digunakan, mesin yang digunakan oleh tersangka ini untuk mengganti label kadaluarsanya, Pak. Supermarket teman-teman yang high end itulah yang menjual itu. Nggak ada lebih dari 2-3 brand lah supermarketnya.